Oke. Seorang siswi sekolah dasar negeri di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat bernama Aldelia Rahma meninggal dunia akibat luka bakar serius yang dideritanya. Dugaan sementara Aldelia mengalami luka bakar akibat perbuatan teman sekolahnya. Siswi SDN 10 Durian Jantung di Nagari 3, Koto Aur Malintang, Padang Pariaman berusia 11 tahun. Aldelia Rahma diduga mengalami luka bakar serius usai disiram dengan bahan bakar minyak dan dibakar oleh teman sekolahnya pada 23 Februari 2024 lalu. Sebelum kejadian, korban sempat membakar sampah di areal sekolah bersama dengan sejumlah temannya. Saat itulah salah seorang teman Aldelia tiba-tiba menyiramkan bensin ke tubuh korban. Seorang guru yang mengetahui kejadian tersebut sempat menyuruh korban berguling di tanah agar api padam. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Luka bakar di tubuh Aldelia mencapai 80% dan sempat dirawat di RSUP Muhammad Jamil, Kota Padang selama beberapa minggu. Korban pun sempat dipulangkan ke rumah meski belum pulih dan mengalami kondisi gizi buruk saat menjalani rawat jalan. Aldelia pun kembali dirawat di RSUP Muhammad Jamil Padang dan meninggal dunia di rumah sakit pada 21 Mei lalu. Pihak keluarga yang tak menerima dengan meninggalnya Aldelia telah melaporkan kasus ini ke Polres Padang Pariaman. Di sana dia dirawat pertama kali 35 hari. Dari pertama kejadian sampai 35 hari dengan 4 kali operasi. Kemudian setelah 35 hari pasien dipulangkan. Seminggu sebelum Lebaran, dan setelah itu kontrol pertama setelah dipulangkan tanggal 8 April udah dibawa ke IGD langsung. Di IGD sana dibersihkan, diganti perban, dicek lab, dicek di ronsen. Kemudian saya udah minta dirawat di sana, cuman dokter di sana tidak mau merawat karena katanya indikasi penyakit lain tidak ada di badannya atau di tubuhnya. Kan yang ada cuma luka bekas terbakar ini. Jadi pasien udah boleh dipulangkan untuk dirawat di rumah atau rawat jalan aja. Dan pemirsa, untuk mengetahui kronologi sebenarnya juga perkembangan dari penyelidikan kasus meninggalnya Aldelia, sudah bergabung bersama kami ada ibu dari Aldelia, Murniati, dan juga kakak sepupu korban, Madonna, serta Kasat Reskrim Polres Pariaman, Ibnu Rinto Alwi. Saya ingin ke Ibu Murniati terlebih dahulu yang akan juga bersama-sama didampingi oleh kakak sepupu korban, Madonna. Bu Murni atau Mbak Dona, mungkin bisa diceritakan lagi bagaimana sebenarnya kejadian pada saat itu. Ini kan kejadiannya di bulan Februari ya? Pada hari Rabu 28 Februari 2024, anak ini lagi di jam pelajaran olahraga. Jadi dia diinstruksikan sama guru wali kelasnya untuk melakukan bersih-bersih bakar sampah di belakang gedung sekolah. Kemudian pas lagi bakar sampah itu dia buang sampah, dia masih berdiri posisinya di dekat api yang lagi nyala itu. Tiba-tiba ada temannya yang inisial R datang mengambil botol minyak bensin itu, lalu disemprotkan ke tubuh badan adik saya. Kemudian api menyala menyambar badannya. Karena apinya udah besar, jadi temannya tuh teriak-teriak karena ketakutan kan, pada lari. Jadi dia tinggal sendiri. Kemudian dia untuk menyelamatkan dirinya dia lari ke kamar mandi, tahu-tahu kamar mandi terkunci, nggak bisa dibuka kan. Jadi dia lari lagi ke dalam kelas. Nyampe di kelas barulah orang teriak semua, guru, teman-temannya. Jadi gurunya yang di sana tuh suruh guling-guling di tanah buat madamkan api. Kemudian datang guru olahraganya, dia bantuin buat madamkan api, sehingga tangan gurunya itu kena tangannya satu jarinya kan. Kemudian setelah api padam dibawa ke puskesmas terdekat. Oh, jadi tanpa, pada waktu itu penjelasan dari sekolah seperti apa? Jadi tanpa diawasi oleh guru sama sekali kejadian itu? Tanpa diawasi, karena saya sempat dari puskesmas terdekat di kampung saya itu, adik saya dirujuk ke RSUD Lubuk Basung. Nyampe di RSUD Lubuk Basung, dia dirujuk lagi di KM Jamil. Di waktu di RSUD Lubuk Basung, saya tiba-tiba inisiatif aja nanyain kronologinya tuh ke adik saya rekam gitu kan. Jadi adik saya ini ngomong, bilang sama saya, dia tuh di sana itu rame semuanya, siswa-siswi di belakang tuh, bukan siswi atau siswa aja, tapi siswa-siswi di belakang. Dan kejadiannya ya seperti yang saya ceritakan tadi itu. Oke, jadi ada temannya begitu yang kemudian menyiram bensin gitu karena apa? Apakah kemudian sempat ada penjelasan juga dari pelaku mengapa ia melakukan itu?
Enggak, apa kejadian hari itu adik saya nggak ada ngomong kenapa dia menyiram, cuman dia lagi buang sampah. Setelah sampahnya Heeh. dibuang ke kobaran api itu sama adik saya posisinya masih berdiri di situ. Kemudian tiba-tiba temannya ini mengerebut botol minyak ini ke temannya satu lagi, terus diambil dia semprotin ke arah adik saya. Uh, Hmm. Taunya ini anak adik saya ini sering dimudi sama pelaku yang sama. Setelah keluar dari rumah sakit 35 hari pertama dirawat, dia pulang ke rumah, baru dia bilang dia sering dibully sama anak yang sama. Oh, jadi Aldelia adalah korban bully begitu ya. Tapi kalau melihat pertanggungjawaban dari sekolah sejauh ini seperti apa bantuan yang diberikan? Pertanggungjawabannya kan karena kita fokusnya sama biayanya dia ya. Jadi kita minta pertanggungjawaban dari segi biaya adik ini karena dia kan orang tuanya termasuk orang nggak mampu gitu. Jadi saya sama keluarga yang lain fokusnya sama itu sama keluarganya. Untuk sementara ada pihak sekolah tuh memberi bantuan kalau kami meminta dia kasih kayak gitu. Tapi kan kalau diukur-ukur dengan luka yang ditanggung adik saya belum seberapa gitu. Lukanya seperti apa yang diderita oleh Aldelia? Tubuhnya terbakar dari dada ke bawah. 85% kata di RSUD Lubuk Basung 85%. Pada waktu itu kemudian berapa lama dirawat sebelum akhirnya dipulangkan? Pertama dia kan 3 kali bolak-balik masuk rumah sakit M Jamil ya Mbak. Pertama kali dirawat itu ada 35 hari. Kemudian yang pulang seminggu di rumah, terus balik lagi dirawat juga 10 hari. 10 hari. Sebelum meninggal dirawat lagi di rumah sakit M Jamil lebih kurang seminggu. Oke, jadi artinya selama perawatan itu selama perawatan tuh belum benar-benar pulih begitu ya dari luka bakarnya. Belum. Sayanya awal pertama dipulangkan itu saya kaget karena luka adik saya ini kan luas ya Mbak ya 85% ya. Dan udah 4 kali melakukan operasi selama sebulan itu. Jadi saya kaget ada ambulan datang ke rumah, ada pasien turun tuh kaget, kenapa siapa ini yang datang kan, pikiran saya gitu. Saya keluar saya cek, ternyata adik saya pulang kan. Pulang saya tengok lah lukanya, saya tanyain sama kakak kandungnya yang nungguin di rumah sakit, kenapa pasien si Aldelia dipulangin? Saya bilang gitu kan. Kata dokternya lukanya udah nggak apa-apa, cuman butuh perawatan rawat jalan. Terus saya tengok dong luka adik saya. Ya Allah, saya bilang, luka kayak gini kok diizinin pulang sama dokternya. Emang udah kayak gini udah boleh dipulangin ya? Saya bilang kayak gitu, ngomong sendiri aja saya kan. Terus saya bertanya-tanya juga kan, tapi yang namanya saya nggak di lokasi di rumah sakit, jadi saya nggak bisa menghubungi orang rumah sakit juga kan. Jadi pas kontrol pertama tanggal 8 April, saya ikut mengantar langsung, saya tanya langsung ke dokternya. Alasan dokternya dia nggak bisa dirawat di sini karena tidak ada penyakit lain yang menyertai di tubuh adik saya ini kecuali luka bakar yang dideritanya ini. Jadi kalau lama-lama dia dirawat di rumah sakit karena dia masih anak-anak, takutnya dia nanti gampang diserang infeksi gitu, diserang kuman sama bakteri kata dokternya kan. Jadi saya bersikeras minta dirawat adik saya karena kalau di rumah nggak mungkin dengan keadaan rumahnya seperti ini, orang di dalam rumah itu banyak penghuninya, kemudian higienisnya juga kurang di rumah kan, nggak sama kayak di rumah sakit. Jadi dokternya tetap bersikeras mau menyuruh adik saya ini rawat jalan dan saya sendiri orang di sana rame, otomatis suara saya nggak didengar dong sama orang di rumah sakit. Jadi adik saya dibawa pulang lagi. Pas nyampe di rumah 4 hari. Jadi bolak-balik ke rumah sakit, di rumah juga tanpa perawatan yang memadai, begitu akhirnya kemudian meninggal dunia. Bu Murni, ini kasus sudah dilaporkan ke polisi? Bu Murni ingin menyampaikan sesuatu, kebetulan di sini juga ada Ibtu Rinto Alwi yang sudah bergabung, nanti mungkin bisa memberikan perkembangan dari kasus ini. Bu Murni mungkin ingin menyampaikan sesuatu? Saya wakilin aja ya Mbak ya. Kalau proses laporan itu udah ditanganin oleh Polres Pariaman. Tadi udah datang dari PPA-nya Polres Pariaman ke Polsek Aur Malintang. Jadi udah datang. Saya dapat kabar juga tadi katanya udah melakukan olah TKP di sekolah. Kalau begitu kita langsung saja ke juga. Iya, baik. Kalau begitu kita langsung saja ke Ibtu Rinto Alwi yang juga sudah bergabung. Pak Rinto, bagaimana perkembangan dari kasus ini? Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian?
Ya, Mbak, makasih Mbak. Jadi untuk penanganan perkara ini sejak mulai kami laporan polisi itu pada hari Rabu ya, Selasa tanggal 21 Mei 2024, kami telah melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap jumlah saksi. Sampai hari ini kami juga terus mengkebut keterangan-keterangan yang perlu kita minta keterangan. Kami rencanakan besok atau lusa untuk gelar perkara dari status ke tingkat penyidikan gitu, Mbak. Pihak-pihak yang sudah dimintai keterangan siapa saja, Pak Rinto? Ya, terutama pelapor ya. Pelapor itu paman korban, kemudian terlapor, 3 orang teman korban, dan juga 2 orang dari oknum sekolah dari korban. Demikian. Dari sekolah begitu ya. Bagaimana peran dari sekolah? Karena ini Ya, kan kejadiannya dalam pengawasan guru, harusnya berada di lingkungan sekolah. yang sudah kemarin sampaikan tadi oleh Mohon maaf Pak Rinto, mungkin bisa diulang saat kembali, suaranya agak kurang jelas. ya, ya, ketika dalam terjadi gotong royong tuh Mbak, jadi yang oknum guru ini awalnya ada 2 orang ya, guru wali kelas dengan guru olahraga. Namun setelah itu guru ini gotong royong, maksudnya membersihkan jauh dari korban ini. Pada saat kejadian itu salah satu orang dari oknum guru menyuruh terlapor mengambil 1 botol aqua yang diduga berisi minyak, dan kemudian diambillah oleh teman korban ini, diduga terlapor ya, juga teman korban. Dan setiba di tumpukan sampah langsung menyiram api yang telah berkobar dengan minyak oleh teman korban tadi. Dan saat itulah karena kena semprot atau percikan minyak pada korban. Saat kemudian korban terbakar, gitu, mulai dari kaki sampai hingga badan. Demikian. Oke. Ini membakar sampah ya, membakar sampah anak-anak Iya. umur 11 tahun, kemudian diberi tanggung jawab gitu untuk membakar sampah ya, seperti itu. Iya, iya Mbak. Iya, karena Bagaimana bisa ya Pak di lingkungan sekolah? Iya Mbak. Ya, bagaimana bisa ya Pak? Ini anak usia 11 tahun, bukankah bermain dengan api itu berbahaya? Ini membakar sampah, kemudian tanggung jawab itu diserahkan kepada sang anak untuk melakukannya. Bukankah harusnya disupervisi oleh seseorang yang lebih dewasa di situ, guru atau siapapun yang ada di sekolah? Iya Mbak, karena informasi dari pihak guru ya, keesokan harinya tanggal 22 akan ada rencana KKG ya, acara guru, dan guru wali kelas ini dengan olahraga berinisiatif untuk membawa anak-anak keluar untuk gotong royong. Dan saat awalnya memang ada didampingi oleh pihak guru, namun tidak sampai selesai. Dan bahkan saat pembakaran, si terlapor teman korban yang membakar menyemprotkan api minyak ke tumpukan sampah yang sedang api berkobar, itu tidak diawasi oleh oknum guru tadi, sehingga korban kena percikan minyak tadi dan kemudian terbakar mulai dari kaki sampai badan, gitu Mbak. Oke, Pak Rinto, berarti jadi ada unsur kelalaian Pak? Sejauh ini ada Mbak, diduga ada kelalaian dari oknum guru yang membawa anak ini untuk gotong royong ke lapangan. Oke, baik. Lalu akan apa langkah selanjutnya? Akan ada gelar perkara? Apakah mungkin ada keterangan dari pihak lain yang dibutuhkan Pak Rinto? Ya, untuk langkah kami ke depan, besok atau lusa akan kami gelar Mbak, gelar untuk naik ke tingkat penyidikan, kemudian terhadap guru nanti akan kami minta pertanggungjawaban secara pidana Mbak, kalau memang sesuai gelar nanti itu disepakati. Karena dari alat bukti keterangan saksi yang kami dapat di lapangan, kuat dugaan ini ada terjadi unsur kelalaian oleh oknum guru. Oke, baiklah kalau begitu saya beralih ke Mbak Madona dan juga Bu Murni yang masih bergabung dari pihak keluarga. Mbak Madona, kira-kira ada yang ingin disampaikan, harapannya seperti apa? Apakah Aldelia ini satu-satunya anak dari Ibu Murni atau ada adik kakaknya? Oh bukan, dia anak keempat dari 5 bersaudara.
Dan dia pun Mbak yang bikin kasihannya ya, dari dalam kandungan sampai dia tutup usia dia nggak pernah ketemu sama ayahnya. Oke. Dia termasuk anak ceria ya, kalau di rumah tuh dia anak ceria karena dia setiap hari main di rumah saya gitu. Oke. Lalu apa harapannya, kira-kira apa yang bisa mengobati luka yang sekarang kemudian dirasakan oleh pihak keluarga? Ya, harapan dari orang tua dan saudaranya ya, dan keluarga besar kami, karena ini anak-anak ya, dan dia pun kejadiannya di dalam lingkungan sekolah di jam pelajaran. Harapannya jangan sampailah kejadian ini terulang kembali, jangan sampai ada Aldelia berikutnya yang sampai meninggal dunia kayak gini kan. Dan gurunya pun lebih harus hati-hati karena orang tua menyerahkan anak itu ke sekolah kan untuk belajar, menuntut ilmu, bukan buat bakar sampah. Oke lah misalnya disuruh buat bersih-bersih nggak apa-apa, tapi kan harusnya diawasi sampai selesai. Kalau ini kan dikasih tanggung jawab, habis itu ditinggal, kan namanya anak-anak walaupun dia tahu bahan bakar itu berbahaya, tapi dia nggak tahu efek yang akan terjadi berikutnya kan. Jadi harapan kami, kami mencari keadilan untuk Adelia. Kalau dia kan udah tenang di surga ya Mbak ya. Yang kami yang tinggal seperti orang tuanya ini kan apa ya? Gimana ya rasanya anak ceria kayak gitu, tahu-tahu udah nggak ada kan. Di rumah tuh masih dalam suasana berduka, lihat anak orang lari-lari, tapi anak kita udah nggak ada. Gimana ya perasaan orang tuanya gitu. Baik. Kalau gitu terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.